Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safihu wa khaliluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan tasliman mazida. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan yang cerah ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan sirah atau pembelajaran kita seputar sirah atau perjalanan hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada pertemuan terakhir kita sudah masuk pada bagian kedua dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian pertama itu adalah 40 tahun kehidupan Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi, semenjak beliau lahir hingga beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Bagian yang kedua adalah berisi tentang, atau bagian kedua pembahasan tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW semenjak beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada umur 40 tahun hingga beliau memerintahkan para sahabat untuk berhijrah atau berpindah ke negeri Habasyah, dan itu terjadi pada tahun kelima kenabian. Nabi masih di Mekah. Hijrah ke Habasyah sudah kita singgung bagaimana perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka ditindas di Mekah dan tidak bisa menjalankan agama mereka dengan baik dan tenang. Maka Nabi perintahkan mereka untuk pergi ke negeri Habasyah. Negeri Habasyah itu negeri yang dipimpin oleh seorang raja Najasyi, yang di sana meskipun Najasyi ini dan juga kaum yang ada di negeri Habasyah bukan kaum muslimin, akan tetapi di situ disebutkan bahwa orang yang tinggal di situ itu tidak akan terzalimi. Maka untuk meminimalisir mudarat, maka Nabi memerintahkan untuk hijrah ke sana. Nah, apa dibalik pelajaran seputar hijrah para sahabat ke negeri Habasyah tersebut? Kita sudah ambil setidaknya 2 atau 3 poin. Kita sedikit ulang dari kisah hijrah para sahabat ke Habasyah ini. Kita bisa mengambil beberapa poin penting. Yang pertama adalah bagaimana kita menyadari nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika kita sekarang bisa beribadah dengan tenang. Kita bisa menjalankan Islam kita ini dengan penuh khidmat dan khusyuk. Alhamdulillah, ini kita harus renungkan betul sebagai sebuah nikmat. Ya, coba kalau misalnya, dan kita berlindung kepada Allah, kalau misalnya nikmat ini dicabut, umpamanya di negeri-negeri yang di sana itu kacau balau, ketenangan, keamanan tidak ada, ya, maka tidak terbayangkan, jangankan untuk pengajian, untuk sholat saja mungkin orang kesusahan. Alhamdulillah. Jadi kita benar-benar harus mensyukuri nikmat Allah ini, yaitu bisa melaksanakan ibadah dengan tenang di sini, di negeri kita ini yang kita cintai, negeri Indonesia ini. Alhamdulillah. Maka mari kita jaga sama-sama negeri ini. Yang kedua, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kehidupan dunia itu bukanlah ukuran hakiki. Karena maksudnya ukuran hakiki tentang Allah mencintai atau membenci seseorang. Karena bisa jadi Allah itu mencintai seseorang
tetapi Allah berikan ujian yang bertubi-tubi. Bukankah para sahabat diuji, Nabi juga disakiti, ya? Apakah Allah membenci mereka? Oh tidak, Allah mencintai mereka. Dengan sebab Allah mencintai mereka, Allah berikan ujian, dan ujian yang menerpa kita dan menerpa manusia itu kita harus ingat bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu rumus. Ketika seseorang mendapatkan ujian, maka itu pasti bisa dilalui. Itu ditakar. Allah tahu level kita itu seperti apa. Allah tahu level para nabi seperti apa. Ujiannya beda. Sehingga ya, seseorang hendaknya ketika dia mendapatkan ujian, maka itu bukanlah, atau mendapatkan misalnya ujian berupa sakit atau yang lainnya, atau disakiti, maka itu bukanlah petunjuk atau dalil bahwa seseorang itu di hadapan Allah adalah hina atau jelek. Tidak. Dan sebaliknya, ketika seseorang mendapatkan nikmat, digelontor dengan nikmat harta, kesehatan, waktu luang, dikasih semuanya, kedudukan, maka itu bukan merupakan dalil atau bukan merupakan petunjuk berarti Allah sayang tuh sama orang itu. Belum tentu. Ya. Jadi patokannya bukan hal-hal yang kita dapati di dunia ini. Lihat dulu orangnya. Ketika seseorang itu beriman dan beramal soleh terus mendapatkan nikmat, itu adalah cicip-cicip saja. Maksudnya itu adalah sekelumit nikmat yang ada di dunia yang Allah berikan kepada hambanya. Ini kalau orang beriman dan beramal saleh. Kalau orang beriman dan beramal saleh dapat musibah, itu adalah penghapus dosanya, pengangkat derajatnya di akhirat. Itu adalah pengingat dia supaya dia terus apa? Banyak beriman dan beramal saleh. Kan berdoa. Kalau orang beriman beramal saleh kena musibah apa? Berdoa. Dan Allah senang itu. Kalau orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh dapat nikmat, Allah mengatakan, ya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Itu adalah istidraj. Itu cuma diulur. Allah kasih supaya apa? Mereka semakin jauh. Ya. Wa umli lahum inna kaidi matin. Aku berikan kepada mereka tempo. Mereka bisa bersenang-senang, sesungguhnya ya makarku itu sangat teguh. Awas. Nah, ancaman. Kalau orang tidak beriman, tidak beramal soleh, terus dapat musibah, itu apa? Itu cicip-cicip juga. Cicip-cicip apa? Cicip-cicip sengsara, kesengsaraan, ya. Sehingga dia mendapati bahwasanya dirinya ini dengan musibah yang dia dapati, dia semakin apa? Semakin jauh. Oh udahlah, ya sekalian aja sudah kepalang tanggung. Dia tidak beriman, nggak sholat, terus kena musibah. Oh udah sekalian. Akhirnya sampai pada level tertentu, ya dia bisa jadi keluar dari Islam atau bisa jadi putus asa dari rahmat Allah. Ya. Wahai Tuhan, kenapa Engkau berikan kepada saya seperti ini? Itu orang-orang yang tidak beriman begitu. Sampai akhirnya apa? Oh, udah nyari tali, nyari apa tempat yang tinggi, terjun. Udah. Nah ini dia di dunia mendapatkan kesengsaraan, belum lagi kesengsaraan di akhirat. Jadi dunia ini bukan patokan. Lihat orangnya, beriman enggak? Ya. Kalau orang beriman, ya itu berarti tadi antara ini dan itu kemungkinannya. Poin yang ketiga yang akan kita masuk pada kesempatan kali ini, penulis mengatakan Annallahu subhanahu wa ta'ala qadirun ala himayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man'il musyrikin min isabatihi bi ayyi. Sesungguhnya Allah itu maha mampu untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mencegah orang-orang musyrik menyakiti beliau. Wa himayati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjaga para sahabat Nabi. Allah maha mampu.
Walakin fi isabatihim bil idza'i yatahaqqaqu iddatu umurin minha. Akan tetapi di dalam cobaan yang diterima oleh Nabi dan para sahabatnya berupa gangguan dan sakit atau disakiti, itu banyak hal-hal yang kemudian bisa terrealisasi. Apa? Yang pertama, rif'atu darajatihim wa ziyadatu hasanatihim wa hatti sayyi'at. Terangkat derajat mereka, Nabi dan para sahabat, serta bertambah-tambahnya kebaikan bagi mereka dan dihapuskannya dosa-dosa serta kesalahan. Kalau nggak ada ujian, ya bisa jadi seseorang itu dia akan lupa. Kalau tidak ada ujian, bisa jadi seseorang itu levelnya begitu-begitu saja. Maka dengan adanya ujian, kemudian orang itu bersabar, Allah itu ingin agar si fulan ini naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahalanya besar. Bisa jadi seseorang itu dia lemah dalam melakukan amalan, lemah dalam melakukan amalan kebaikan. Akan tetapi Allah ingin agar orang ini sampai pada derajat tinggi. Tapi amalnya ini apa? Kurang. Terus gimana? Sementara dia ini Allah berkehendak atau Allah sudah tetapkan, ya. Allah sudah tetapkan derajat kita semuanya. Surga neraka kita sudah ditetapkan. Yang masuk surga, surganya level apa sudah ditetapkan. Para nabi dan para sahabat itu mereka ya, orang-orang soleh dan orang yang paling utama dari umat ini. Mereka derajatnya tinggi. Bisa jadi amal mereka ini kurang. Sehingga apa? Untuk menaikkan level mereka diberikan apa? Ujian demi ujian. Untuk itu yang dimaksud dengan rif'atu darajatihim wa ziyadatu hasanatihim, dan juga bertambahnya kebaikan mereka. Dengan ujian seseorang itu kemudian apa? Berzikir kan gitu. Banyak berdoa, kan manusia begitu. Wa hattis sayyi'at, dan menghapuskan kesalahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yazalul bala'u bil mu'minina wal mu'minat. Senantiasa ujian dan musibah itu menimpa orang-orang mukmin dan mukminat di dunia ini, ya, hatta yalqallaha wa laisa alaihi khati'ah atau kama qala alaihi salatu wasallam, sampai akhirnya nanti dia keluar dari dunia ini enggak bawa dosa. Jadi kalau seseorang mukmin terkena ujian demi ujian, maka sebenarnya itu adalah berita gembira. Kenapa? Dia diangkat derajatnya dengan amalan sabar minimal. Kan enggak harus melakukan banyak hal, sabar. Diterima aja udah. Nerima. Yang kedua, Allah menghendaki para sahabat mendapatkan gangguan. Nabi dan para sahabat mendapatkan gangguan agar anna hadza yusannu liman ba'dahum kaifiyata muwajahatil idza'il badani, agar ini menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahnya bagaimana menghadapi gangguan yang sifatnya fisik. Wa annal mu'mina yusabu wa yu'dza wa yudrab, dan namanya mukmin itu mendapatkan musibah serta diganggu dan dia disakiti. Wa mata asabahu dzalika wa tadzakkara anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qad udzi wa udhiya khiyarus sahabati hana alaihi tahammulu masyaqil adzal ladzi yusibuhu. Kalau dia mendapatkan musibah terus dia ingat, oh Rasul dulu juga dibeginikan, atau bahkan lebih parah lagi. Para sahabat juga dibeginikan dan lebih parah lagi, ya. Maka hana alaihi tahammulu masyaqil adzal. Itu akan menjadikan dia ini merasa lebih ringan. Oh ya, saya alhamdulillah cuman diomongin, cuma dijadikan atau diomongin, cuma diomongin aja misalnya, nggak sampai kemudian diancam bunuh atau misalnya diusir dari rumahnya atau ya disakiti dan yang lainnya. Fakama nata'assa bi Rasul sallallahu alaihi wasallam fi rakhai fakadzalika nata'assa bihi fi syiddah. Maka sebagaimana kita ini beruswah hasanah, bersuri tauladan dalam keadaan senang,
longgar, maka kita juga hendaknya bersuri tauladan dalam keadaan susah. Poin yang keempat, sesungguhnya gangguan yang menimpa seseorang mukmin atau dalam hal ini para sahabat itu melahirkan beberapa faedah. Yang pertama, yatamayyazul khabithu minat thayyib. Gangguan ini akan memisahkan antara orang-orang yang baik dengan orang-orang yang buruk, atau orang yang buruk dengan yang baik. Adanya cobaan, adanya musibah itu akan memisahkan secara otomatis orang-orang yang berkualitas dengan orang yang tidak berkualitas. Gak usah jauh-jauh. Kalau orang itu, ya, misalnya dia ingin mengetes emas ini beneran apa enggak, dia apakan, Pak? Dibakar, ya. Kemudian di macam-macam, ya, namanya emas. Kalau dia itu emas murni, maka karena dia termasuk logam mulia, dia tidak mudah bereaksi dengan apapun. Dikasih air keras ya tetap seperti itu. Itulah emas, ya, itulah emas. Maka dengan bentuk bakar atau dikasih siram air keras dan dia tetap seperti itu, itu namanya emas. Adapun yang emas yang tidak murni atau campuran, maka campuran itu akan apa? Akan terpisahkan. Bukankah orang kalau memurnikan emas itu seperti itu? Ya, kalau zaman dulu dibakar, ya, dibakar. Dan itu merupakan pelajaran bagi orang-orang yang merenungkan bagaimana seseorang yang ingin memisahkan antara yang baik dengan yang buruk, ya, yang bermanfaat dengan yang tidak bermanfaat, maka diberikan apa? Diberikan sesuatu hal yang tidak mengenakan. Ya, emas itu dibakar, ditempa begitu, sehingga terpisahkan itu serpihan-serpihan yang tidak bermanfaat, sehingga tersisa emas murni. Demikian juga manusia. Manusia itu fadhaiful imani la yatahammalu fala yu'min ibtidaan. Orang yang lemah iman, dia tidak akan tahan, sehingga dia tidak akan otomatis langsung beriman di awal-awal. Au idza amana lam yatahammal al-istimrar, atau ketika dia beriman dia tidak akan bisa konsisten imannya. Wa indaha yatamayyazul mu'minus shadiqu fi imanihi walidzalika lam yadhhar fi Makkah munafiquna abadan. Dan di saat itulah terpisahkan antara orang mukmin yang benar dalam imannya dari orang yang tidak beriman, atau orang yang beriman tetapi iman yang tidak jujur dalam imannya. Oleh karenanya di Mekah itu nggak ada orang munafik. Kenapa? Ya, di Mekah ini waktu di zaman Nabi SAW sebelum dakwah ke ini, di Mekah tidak ada orang munafik karena di situ ada gangguan berupa fisik. Orang cuma punya dua pilihan, kamu beriman atau kamu kufur. Kalau kamu beriman udah disakiti. Kalau kamu kufur bersama dengan orang-orang musyrik itu, maka dia tidak disakiti. Ya. Amma fil Madinati lamma dhahabal idza'ul badani kathuran nifaqu. Adapun ketika di Madinah, ya, ketika tidak ada lagi gangguan fisik, maka kathuran nifaqu, banyak timbul kemunafikan. Wa sara yadkhulu fi hadzal din zahiran min man yabhathu an maslahatin dunyawiyah. Dan banyak orang yang masuk ke dalam Islam secara zahir saja. Zahirnya Islam, yaitu orang-orang yang ingin mencari maslahat secara duniawi, ya, maslahat secara duniawi. Jadi nampaknya tampilannya Islam, tetapi dia hatinya tidak beriman. Kenapa kok seperti itu? Ya karena tidak ada gangguan. Coba kalau ada gangguan, ada ancaman, ayo siapa yang muslim masuk Islam nanti dibunuh, maka orang-orang pasti akan apa? Sudah, kalau dia memang tidak beriman, dia nggak akan masuk ke dalam agama Islam.
sekalian itu di dalam fase Mekah. Kemudian anna idza al-kufari lil mu'minin yuhaqqiqu aksa muradihim fahuwa yaj'alul imana yantashiru wa min amsalati dzalik. Hasil yang dicapai dari gangguan secara fisik kepada orang-orang beriman itu justru malah menghasilkan sesuatu hal yang kontraproduktif dari apa yang diinginkan orang-orang kafir. Orang kafir itu, orang kafir Quraisy, mereka menyiksa kaum muslimin. Mereka itu punya keinginan. Keinginannya apa? Supaya mereka balik lagi ke dalam kekufuran. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak agar ya hasil yang mereka dapatkan itu malah justru kebalikannya. Dan ini bisa terlihat dalam beberapa contoh. Yang pertama, ya, para sahabat ketika mereka terganggu, mereka pergi atau berhijrah ke negeri Habasyah. Maka sampailah Islam ini akhirnya ke negeri Habasyah. Coba kalau nggak diganggu, ya nggak akan hijrah. Ketika hijrah sampai ke Habasyah, dan nanti akan disebutkan kisahnya, maka justru malah Raja Najasyi itu masuk Islam, meskipun itu tidak diikuti oleh rakyatnya, tetapi rajanya masuk Islam. Kenapa kok masuk Islam? Ya, dipanggil. Kenapa kok ini ada ribut-ribut ini? Kenapa? Dipanggil kan gitu kan? Ya, si fulan atau apa namanya? Ya, nanti akan datang. Bagaimana Raja atau ini sudah. Bagaimana ya, Ja'far bin Abi Thalib menceritakan, kami diusir dari negeri kami karena demikian dan demikian. Terus Najasyi bertanya, benar nggak seperti itu? Ya. Jadi Najasyi itu malah jadi apa? Kepo, pengen tahu. Akhirnya justru malah dia mengatakan, ya, sesungguhnya apa yang dibawa oleh Nabi itu sama dengan apa yang dahulu Nabi Musa alaihissalam dapatkan. Ya. Nabi Isa alaihissalam, dia kan seorang Nasrani, masuk Islam Najasyi itu. Ini hikmahnya. Yang kedua, contoh bagaimana usaha orang-orang kufar Quraisy itu justru kontraproduktif. Ada seseorang bernama Tufail bin Amr Ad-Dausi, seseorang ya yang terpandang di kaumnya seorang ahli syair. Dia orang Yaman. Ketika dia tiba di Mekah, dan ketika itu orang-orang Quraisy ya mereka menjamu Tufail bin Amr. Kenapa? Ya karena orang Mekah itu punya kebiasaan ketika mereka ya di musim panas mereka pergi ke Yaman untuk apa? Untuk berdagang. Rihlatasyita'i was-sayf. Jadi mereka demikian. Ya. Berdagang kadang ke Yaman, kadang ke Syam, kadang ke selatan, kadang ke utara. Sehingga apa? Wah ini mereka menjamu dengan baik, menyambut dengan baik Tufail bin Amr Ad-Dausi. Nah, sambil apa? Mereka mewanti-wanti, wahai Tufail, hati-hati. Di Mekah ini lagi heboh nih. Ada apa? Ada orang ya, penyihir yang bikin geger. Dia memisahkan antara seseorang dengan bapaknya, seseorang dengan saudaranya, seseorang dengan istrinya. Siapa itu? Maka hati-hati, pokoknya hati-hati. Tufail ya menceritakan tentang dirinya, demi Allah, mereka senantiasa mewanti-wanti saya untuk jangan sampai mendekati yang namanya Muhammad. Ya. Sampai aku akhirnya bersikeras atau berazam, aku nggak akan dengar sesuatu apapun dan aku akan diam dan tidak akan berbicara dengan namanya Muhammad. Kemudian ya aku mulai berpikir beberapa hari di Mekah, mulai berpikir bahwasanya saya ini bukan orang bodoh kok. Saya kan orang pinter. Saya kan bisa mikir, bisa membedakan ini benar, ini salah. Ya.
Kenapa saya tidak coba dengar dulu nih orang ngomong apa? Kalau memang benar atau kalau memang dia ini penyihir atau dia ini orang yang nggak baik, saya kan bisa pikirkan. Akhirnya kemudian Tufail mendengar, ya, mengajak bicara Rasulullah SAW, ya. Kemudian dia mendengar bagaimana Nabi SAW menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Akhirnya Tufail mengatakan, inni la rajulun nabiyun sya'irun, fama yamna'uni an asma'a min hadzal rajuli ma yaqul. Famakathu hatta saraf ila baitihi hatta idza dakhaltu ma'ahu. Akhirnya aku ikuti Muhammad itu sampai ke rumahnya. Fakultu, aku mengatakan, ya Muhammad, inna qaumaka qalu li kadza wa kadza. Wahai Muhammad, sesungguhnya kaummu ini mereka mengatakan tentangmu begini dan begini kepada saya. Saya nggak boleh dekat-dekat sama kamu, ya. Fa'rid alayya amrak. Coba saya pengen dengar apa sih kamu punya apa? Ya, urusanmu itu apa? Apa sih dakwahmu? Kok kamu sampai dibilang begitu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan untuk masuk Islam dan membacakan beberapa ayat dari Al-Qur'an, maka akhirnya Tufail masuk Islam. Fa aslamtu wa syahidtu syahadatul haq. Aku masuk Islam. Itu Tufail. Jadi justru malah orang Quraisy itu kehilangan Tufail gara-gara apa? Ya gara-gara mereka seperti itu, melawan. Dan alangkah miripnya malam yang kemarin dengan malam ini. Hari ini dakwah Islam itu Masya Allah, ya, seolah-olah tidak terbendung lagi. Banyak orang-orang itu masuk Islam, padahal bagaimana kaum kufar, kaum munafik, mereka berusaha untuk menjelek-jelekan Islam dengan istilah Islamofobia, dengan apapun modelnya, dengan dengan julukan-julukan, dengan seminar-seminar, dengan ini. Tetapi banyak orang yang kemana-mana berpikir, loh, apa salahnya? Ya, ini benar. Memang orang Islam itu begitu, mengajak hanya menyembah kepada Allah saja dan mengingkari sembahan kepada yang selainnya. Orang Islam itu begitu, ya. Agama Islam itu seperti itu. Kan malah jadi penasaran. Fakathrati ilha'i Quraisyin fi tashwihi hadzal din kanat sababan fi hirsi Tufaili ala as-sima'i tsummal iman. Maka justru semakin orang-orang Quraisy itu mereka menjelek-jelekkan agama ini, itulah yang menjadikan Tufail malah masuk Islam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di sana ada contoh-contoh yang lain bagaimana bentuk gangguan orang-orang musyrik kepada kaum muslim itu menimbulkan simpati, ya, simpati dari mana? Simpati bahkan dari sebagian orang-orang musyrik sendiri. Disebutkan contohnya Hamzah radhiyallahu anhu. Hamzah itu suatu ketika dia pergi untuk berburu. Kemudian ketika dia pulang berburu, dia bertemu dengan seorang wanita. Berkatalah wanita ini, wahai Abu Ammarah, wahai Hamzah, ya, itu keponakanmu itu dihabisi, dijelek-jelekkan oleh Abu Jahal. Keponakanmu, yaitu maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Dia melakukan demikian dan demikian. Maka Hamzah itu terbakar emosinya sebagai seorang paman. Keponakannya dibegitukan. Maka dia datangi Abu Jahal. Ketika itu Abu Jahal sedang di tengah-tengah, ya, bolo atau bala, atau bukan bala-bala, Pak. Konconya. Di tengah kroninya, gengnya. Di tengah gengnya. Dia sedang duduk. Maka tiba-tiba Hamzah radhiyallahu anhu yang ketika itu masih musyrik, itu langsung memukul dengan keras dengan menggunakan busur. Ya, memukul kepalanya siapa? Abu Jahal. Seraya mengatakan, atashtamuhu. Apakah kamu itu berani mencela keponakan saya? Fa ana ala dini, padahal aku berada di atas agamanya. Maksudnya aku udah ikut agamanya, padahal belum ketika itu. Tapi semata-mata karena apa? Dorongan
fanatisme kekeluargaan. Aqulu ma yaqul, aku ikut apa yang dia bilang, ya. Farudda dzalika alayya in istata'ta, coba kamu kalau bisa kamu cegah, kalau kamu bisa, kalau kamu mampu. Maka hebohlah orang-orang di situ, ya. Pimpinannya digebuk di depan apa? Anak buahnya. Sampai akhirnya apa? Disebutkan dalam buku sirah yang lain, hampir tawuran itu. Hampir tawuran. Apa? Kaumnya Abu Jahal, Bani Makhzum nggak terima. Tetapi Bani Hashim juga nggak terima. Sampai hampir apa? Terjadi tawuran dua keluarga besar di kota Mekah ketika itu, ya. Karena masing-masing membela keluarganya. Sampai akhirnya Abu Jahal mengatakan, da'u, biarkan. Ya, biarkan dia. Faqad sababtu ibna akhihi, aku yang mulai mencela keponakannya, aku yang salah. Ya, maka Hamzah pun kemudian apa? Beberapa hari enggak keluar sampai akhirnya dia didatangi oleh Rasulullah SAW, diajak masuk Islam. Hamzah enggak keluar kenapa? Saya tadi ngomong apa ini? Saya ngomong bahwasanya saya udah ikut agamanya Muhammad. Padahal saya itu emosi, tapi gimana ya? Orang kalau sudah ngomong itu nggak bisa ditarik, harus komitmen. Itu orang Arab begitu, integritasnya tinggi, khususnya orang Arab di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Makanya kalau kita lihat orang Arab di Mekah itu atau di fase Mekah, kalau mereka beriman, sekali beriman mereka akan teguh dengan imannya, apapun resikonya. Yang kafir juga teguh dengan kekafirannya. Jadi benar-benar hitam putih. Udah nggak ada tuh abu-abu. Nah, kalau di Madinah ada tuh yang tengah-tengah, yang nggak jelas ini. Ya, kalau sana yang enak ikut sana, kalau sini yang enak ikut sini. Itu orang munafik. Kalau di Mekah enggak, hitam putih. Contoh yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika ingin membunuh Nabi, itu Umar menenteng pedang sambil mencari mana Muhammad, dicari. Akhirnya ada yang ngasih tahu, ngapain kamu ngurusin Muhammad? Itu loh adikmu sendiri itu sudah ikut agamanya Muhammad. Urusin dulu keluargamu. Maka dia pun akhirnya justru malah berbalik arah mencari adiknya, mencari adiknya Fatimah bintul Khattab. Ketika Umar menggedor rumah adiknya, maka ketakutan suaminya yaitu Khabbab ibn Arad, adik iparnya ketakutan, itu Umar, itu abangmu. Sampai akhirnya Umar pun masuk dan langsung meminta, tadi apa yang saya dengar? Kamu tadi baca apa? Maka Umar mengatakan, ada yang bilang kalian berdua ini sudah ikut agamanya Muhammad. Maka berkatalah adiknya. Berkatalah adik iparnya, yaitu Khabbab bin Walid. Wahai Umar, bagaimana menurutmu kalau seandainya kebenaran itu berada di atas selain agamamu? Kebenaran itu ada pada selain agama kamu. Maka Umar tanpa banyak bicara langsung menghajar adiknya itu, adik iparnya. Demi melihat suaminya itu dihajar oleh kakaknya, maka adiknya yaitu Fatimah bintul Khattab menghalanginya, dan akhirnya kena pukul juga adiknya. Sama siapa? Umar, sampai bercucuran darah. Sampai akhirnya adiknya mengatakan, sudah, silahkan, kami telah beriman, kamu lakukan apa yang kamu mau. Ditantang begitu sama adiknya. Justru Umar akhirnya melembut. Kenapa? Ini adiknya, apalagi perempuan, dia timbul rasa kasihan, sehingga dia kemudian, atau Umar mengatakan, coba saya pengen tahu apa sih yang kalian baca, apa sih tadi?
Maka kata adiknya, nggak bisa, kamu najis, ya, kamu itu musyrik. Kamu mandi dulu. Disuruh mandi, dia ikut, ya. Setelah itu dibaca, karena Umar bisa baca, ya, dibaca dan disebutkan bahwa yang dibaca itu di dalam kitab sirah yang adalah surat Thaha. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Thaha, sesungguhnya kami tidak menurunkan Al-Quran ini untuk bikin kamu susah. Illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan ini adalah peringatan dari Allah bagi orang yang takut, ya. Maka Umar mengatakan, oh, bagus sekali kata-kata ini, bagus sekali kata-kata ini. Langsung kemudian apa? Umar pengen ketemu dengan Nabi. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Maka, ya, mengetahuilah adik iparnya, demi Allah wahai Umar, sesungguhnya aku telah mendengar bahwa Rasulullah SAW itu beberapa hari yang lalu itu mendoakan, ya Allah, masuk Islamkanlah salah satu dari dua orang yang engkau cintai, antara Amr bin Hisham, Abu Jahal, ataukah Umar bin Khattab. Dua orang ini yang paling keras untuk memusuhi kaum muslimin. Salah satu ya Allah, pilihanmu yang mana? Ternyata Allah pilih apa? Allah pilih Umar bin Khattab. Awalnya kenapa? Ya awalnya karena menyakiti adiknya, kemudian kasihan. Ya, jadi ada rasa iba atau rasa kasihan. Poin yang terakhir atau pelajaran terakhir dari kisah hijrah Habasyah ini, ya. Anna haula'i alladziina adzau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddal adza aslamu wastajabu. Orang-orang yang dahulunya menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya mereka itu kemudian masuk Islam dan, ya, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita ini hendaknya jangan putus asa. Jangan putus asa. Disebutkan Abdullah ibn Abi Umayyah ibn Mughirah yang dahulunya menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan dia bersumpah dia tidak akan mau masuk Islam. Akan tetapi tidak lama, beberapa tahun kemudian akhirnya dia masuk Islam. Itu Abdullah ibn Abi Umayyah. Maka ini salah satu contoh dari sekian banyak contoh bagaimana seseorang itu hendaknya tidak berputus asa. Jangan putus asa, belum finish kok. Seperti halnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu disebutkan bahwa, ya, wallahi la yuslimu Umar bin Khattab hatta yuslima himarul Khattab. Demi Allah, namanya Umar itu model kayak gitu tuh nggak bakal masuk Islam sampai keledainya dulu masuk Islam. Keledainya Al-Khattab. Keledai kok masuk Islam? Nggak mungkin kan? Dengan kata lain apa? Nggak mungkin kayaknya model Umar itu masuk Islam. Tapi kan apa? Akhirnya masuk Islam. Maka selama belum finish, ya, belum habis hayat masih di kandung badan, itu masih ada apa? Masih ada harapan. Dan akhirnya Umar, ya, seperti yang kita ketahui, menjadi sahabat yang tidak sembarang sahabat. Sahabat yang nomor 2 paling utama setelah Abu Bakar. Padahal Islamnya kapan? Islamnya itu tahun ke-6. Tahun ke-6, ini tahun ke-6. Tahun ke-6 Hijriyah, tahun ke-6 kenabian, maaf, tahun ke-6 kenabian. Dalam 6 tahun ini sudah banyak kaum muslimin yang masuk Islam dahulu. Di sana ada, ya, Ali bin Abi Thalib. Di sana ada Utsman ibn Affan. Tetapi Umar radhiyallahu anhu itu melewati mereka semuanya. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah hikmah dari hijrah para sahabat ke Habasyah. Pada pembahasan yang ketujuh dari fase yang kedua, di sana ada pembahasan seputar rumah Al-Arqam, Darul Arqam. Darul Arqam yang di sini yang dibahas di dalam kitab sirah ini bukan sebuah aliran,
yang ada di Malaysia sana, bukan. Tapi ini adalah seputar tentang rumah Al-Arqam yang dijadikan sebagai markas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal beliau berdakwah, ya. Kita akan masuk azan berapa menit lagi, Pak? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Nah, ada ya. 5 menit lagi. Kecepatan ya. Kita lanjut. Atau ada yang mau ditanyakan? Nah, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Belum ada ya? Baik. Darul Arqam. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW mulai banyak yang masuk Islam, ya, maka para sahabat membutuhkan tempat untuk berkumpul, ya. Maka Nabi SAW memilih rumahnya Al-Arqam ibnu Abil Arqam Al-Makhzumi, Bani Makhzum, yang dia menjadikan rumahnya ini sebagai tempat untuk berdakwah. Di situ Nabi SAW itu menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, mengajarkan para sahabat, ya, dan membacakan kepada mereka hikmah atau Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti itu. Kenapa kok dipilih rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam? Disebutkan hikmahnya, tapi tidak di dalam kitab ini. Karena Al-Arqam ini, dia ini dari Bani Makhzum. Bani Makhzum seperti yang telah disinggung itu punya persaingan dengan apa? Bani Hashim. Sehingga, ya, kalau secara logika tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam Bani Hashim itu akan menjadikan apa? Rumahnya salah satu dari Bani Makhzum sebagai markasnya. Ya. Karena apa? Ya, ini dua keluarga ini kan bersaing. Jadi tidak akan. Sehingga tempat yang paling berbahaya adalah menjadi tempat yang paling aman. Enggak terpikirkan. Ya. Demikian juga Al-Arqam ini siapa? Dia itu adalah seorang yang masih muda, belasan tahun. Ya. Dan tidak menjadi orang yang dipandang. Lain kalau misalnya rumahnya tokoh ngumpul di situ, wah, viral nanti. Kalau ini Al-Arqam ini belasan tahun, bukan siapa-siapa dari kalangan orang-orang Bani Makhzum pula. Di situ Nabi dan para sahabat itu berkumpul untuk mempelajari dan mengajarkan Islam. Nah, apa yang bisa kita ambil dari kisah atau rumah Al-Arqam? Yang pertama disebutkan penulis pentingnya sholat berjamaah di masjid. Apa hubungannya? Jadi sholat itu sudah diwajibkan, ya, diwajibkan sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Loh, kan sholat itu perintah sholat turun Isra Mi'raj, itu perintah sholat 5 waktu. Sebelum itu sholat nggak? Oh, sholat. Kapan sholatnya? Pagi sama petang. Pagi sebelum matahari terbit, ya subuh gitu. Sama petang, 2 waktu sholatnya. Begitu Isra Mi'raj itu jadi berapa? Ya, 5. Jadi sudah ada namanya sholat ini, sudah ada namanya sholat. Makanya tadi di dalam kisah-kisah sebelumnya kan disebutkan Nabi itu lagi sholat, atau misalnya gangguan orang-orang musyrik. Nabi itu sholat kemudian diganggu, ditaruh apa, itu sholat. Ya, sudah ada nih. Ya, baik. Mungkin kita cukupkan dulu untuk kajian kita kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang. Ada kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.